Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan pertandingan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Hans Niemann. Ini adalah hari di mana Magnus meremehkan seorang Hans Niemann. Selanjutnya yang lagi rame yaitu terkait kejadian Hans Niemann atau tepatnya Hans Niemann menggugat sebesar $100 juta terhadap sebuah kelompok termasuk Magnus Carlsen di sini atas publik yang menuduhnya bermain curang. Di sini Niemann menggugat juara dunia catur Magnus Carlsen dan streamer catur populer yaitu Hikaru Nakamura dan situs chess.com dengan tujuan yaitu berkolusi mencemarkan nama baiknya. Oke, coba kita saksikan ya pertandingannya dari kedua pemain sebelum pelaporan atas gugatan yang terjadi saat ini. Oke, kita langsung kesan. Di sini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam oleh Hans Niemann. Pertandingan dimulai dengan pion di A3 dan ini adalah langkah pertama oleh Magnus Carlsen yang menurut sebagian orang adalah disrespect atau tidak menghormati lawan atau tepatnya meremehkan Hans Niemann. Sebenarnya ini adalah pembukaan Andreas Opening yang dulu dipopulerkan oleh Adolf Anderssen, di mana untuk pertandingan yang melawan Paul Murphy atau seringnya digunakan untuk melawan Paul Murphy. Oke, selanjutnya setelah pion di A3 dilanjutkan pion hitam di D5 dan disambut putih dengan D4, kuda hitam di F6 dan kuda putih di F3, gajah maju di F5 dan pion putih maju di C4. Dan di sini mengajak pertukaran pion pusat hitam. Pion menolak melainkan majukan pion di C3 mendorong untuk mempertahankan pion pusatnya dan dijawab Magnus dengan kuda di C3, pion hitam di E6 dan kuda di H4. Di sini kuda mengejar gajah hitam dan dijawab hitam dengan menggeser gajahnya di G4 menghindari ancaman kuda dan langsung didorong pion di F3 mengancam gajah mundur di H5 dan dilanjutkan pion makan pion di D5 dan lanjut pion dimakan. Putih melanjutkan dengan pion di G3. Di sini pion tidak langsung didorong di G4 melainkan baru didorong di G3 karena apa? Oke, kita mundur. Jika langsung didorong dengan G4 ini adalah langkah blunder atau kerugian untuk putih. Karena apa? Setelah ini pastinya kuda akan makan pion di G4. Jika pion makan kuda kembali, maka menteri akan makan kuda dan di sini terjadi sekat. Raja wajib geser dan pion akan dimakan. Dan di sini posisi putih terbuka sekali untuk lajur sayap raja. Dan menteri juga bisa akan mengancam pion jika tidak diantisipasi dengan baik oleh putih. Oke, kita mundur. Di sini jawabannya adalah dengan pion di G3 dan dijawab Niemann dengan kuda di C6, lanjut kuda di G2, dijawab menteri ke B6 dan pion didorong di A3 mempertahankan pion pusat, dilanjutkan gajah ke D6 dan kuda di F4. Dan di sini kuda masih mengharapkan gajah hitam tumbang. Dan setelah gajah mundur ke G6, langsung saja Magnus memakannya di G6, dilanjutkan pion makan kuda dan di sini raja ke F2. Raja geser berarti tidak akan ada rokade secara otomatis, kemungkinan besar akan menggesernya kembali, jadi akan terjadi rokade manual. Dan setelah langkah pion di A6 dijawab raja ke G2, hitam melakukan rokade di langkah ke-15 dan pion didorong di G4, pion hitam didorong di E5
dan pion putih didorong ke G5. Dan di sini ancaman pada kuda hitam. Sebelum kuda menghindar, pion di D4 memakan pion terlebih dahulu, dan setelah dimakan dengan pion kembali, baru di sini kuda menghindar ke H5, kuda putih ke D5, dan dijawab Hans dengan menteri ke D4. Karena di sini posisinya mengajak pertukaran, sudah barang tentu Magnus akan menerimanya, karena ini akan menuju permainan endgame, dan itu adalah yang disukai oleh Magnus Carlsen. Maka dari itu di sini menteri makan menteri di D4, dimakan kembali dengan kuda, dan setelah itu benteng ke B1, benteng geser karena menghindari forking dari kuda hitam. Benteng ke D8 dan setelah gajah ke D3. Di sini benteng hitam juga menyusul ke C8, dilanjutkan benteng putih ke D1, kuda ke E6 dan gajah ke E4. Di sini menutup kemungkinan jika gajah hitam geser ya teman-teman. Jadi ancaman pada kuda, maka dari itu di sini gajah putih juga bergeser. Dan setelah langkah raja ke F8, putih menjawabnya dengan gajah ke D2, dilanjut kuda ke F4 skak, dan di sini dimakan saja dengan kuda putih. Setelah aduan terjadi, raja geser ke F1, pion di B6 menghindari ancaman pada gajah putih, gajah ke B7, dan di sini ancaman pada benteng dan pion, dan diantisipasi Hans dengan benteng ke B8 mengancam balik, dan pion dimakan dengan gajah di A6. Kuda ke E6 ancaman pada pion sekaligus membuka ancaman pada pion dengan gajah. Dan di sini diantisipasi Magnus Carlsen dengan gajah ke C4. Karena apa? Jika salah satu ini dimakan, ini ancamannya pada kuda teman-teman. Misal dimakan pion, maka yang terjadi adalah gajah akan makan kuda di E6, dan setelah dimakan, dan di sini posisi struktur hitam sangatlah kacau, dan pion putih tinggal didorong satu langkah. Oke, maka dari itu kita mundur, dan itu tidak terjadi teman-teman. Di sini dijawab dengan kuda ke D4, raja ke G2, benteng ke C8, dan gajah ke A6 ancaman pada benteng. Benteng maju satu langkah di C3, gajah ke C3, kuda kembali ke E6, dan pion putih didorong ke A4 dengan tujuan langsung beradu nantinya, karena di sini posisi unggul satu pion oleh putih. Dilanjutkan raja ke E7, pion ke H4 mempersolid pion, kuda ke F4 skak, raja menghindar ke F2, kuda ke E6, gajah ke B5, dan benteng ke H8 mengancam pion, dan di sini diantisipasi dengan benteng ke H1 mempertahankan pion. Dijawab dengan gajah ke C5 skak, raja menghindar ke G3, kembali disekak, raja menghindar ke G2, disekak dengan kuda, raja geser ke F2, dan disekak kembali di C5, raja menghindar ke G3, kuda kembali ke E6, dan benteng ke E1, dan di sini diberikan pin biar kuda tidak bisa melakukan sekak kembali. Gajah ke D6 dan skak, raja menghindar ke G2, dan di sini pion didorong di F6 dan benteng di E4. Di sini jika langsung pion dimakan, maka benteng akan digeser ke E1 teman-teman, dan dipastikan kuda akan tumbang. Maka dari itu putih tidak akan merespon pion ini, melainkan akan menggeser benteng. Oke, kita kembali. Maka dari itu jawaban dari hitam atau Niemann adalah mendorong pionnya kembali ke F5, dan setelah benteng di C4 mengajak tukaran, putih meresponnya dengan kuda skak di F4,
Oke, raja menghindar ke F2 dan dilanjutkan gajah skak kembali ke C5, dan di sini benteng langsung makan gajah tersebut. Terlihat seperti penukaran kualitas, tapi nanti akan mendapatkan poin balik setelah benteng makan. Maka dilanjutkan gajah ke B4, dan ini adalah memberikan pin pada benteng. Dijawab kuda ke E6, dan gajah langsung makan benteng di C5, dimakan kembali dengan kuda. Pion didorong ke B4, ancaman pada kuda. Kuda kembali ke E6, gajah ke C4, kuda ke D4, dan benteng ke E1 sekat. Raja menghindar ke D6, benteng ke D1, raja ke E5, dan pion didorong ke F4. Pion didorong mengancam, ini terlihat gratis. Jika berani makan, maka kuda akan disapu oleh benteng. Maka dari itu tidak akan terjadi, teman-teman. Ini bukan blunder pos ronda. Dan setelah raja ke E4, dijawab Magnus dengan gajah ke F1, dan ini adalah trik. Jika di sini posisi benteng langsung makan pion gratis, maka yang terjadi adalah gajah akan didorong. Oke, kita praktekkan. Jika di sini benteng makan, maka akan dilanjutkan dengan skak. Tidak ada opsi lain, makan atau ditutup dengan kuda. Oke, di sini jika raja makan, maka dimakan saja dengan benteng skak. Raja makan pion, kita adu benteng, dan setelah raja makan, maka kita dorong pion. Maka dipastikan akan ada perwira baru oleh putih. Oke, kita kembali, teman-teman. Di sini dilanjutkan misal raja ke D5, antisipasi dari Niman. Pion didorong di A5, saling pertukaran terjadi. Setelah benteng ke B8, pion didorong ke A6, raja mendekat ke C5, benteng melakukan skak di C1, raja menghindar ke D6, raja mendekat ke kuda di E3, kuda menjauh di C6, benteng ke C3, dan kuda ke A7. Biar tidak pion maju atau melangkah kembali, dijawab dengan putih gajah ke C4, benteng skak di E8, raja menghindar ke F3, benteng mempertahankan posisi gajah yang akan memakan beberapa pionnya. Dan setelah benteng ke E3 mengajak pertukaran, ditolak hitam, dan setelah diancam dengan raja dan benteng, maka pertukaran akan terjadi di sini. Raja menghindar ke C6, benteng makan, dimakan kembali dengan raja. Setelah itu baru gajah ke F7, dan di sini pion-pion hitam akan digerogoti oleh gajah putih. Raja ke C6 mendekat dengan pion, gajah makan di G6 pion, raja mendekat ke B6, dilanjutkan pion didorong di H5, kuda di C6, pion didorong di H6, pertukaran pun terjadi, dan pion dipastikan menjadi perwira, dan tepatnya di langkah ke-73 Hannes Mukniman menyerah dengan langkah awalan A3. Karena apa? Di sini posisi yang bisa dilakukan oleh kuda adalah menempati di titik F7 untuk menghalang pion jadi perwira, dan ada ancaman dari gajah yang tidak bisa terelakkan, dan itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh kuda. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah pelaporan kali ini, kita tunggu dari hasil persidangan nanti diterima atau tidaknya dari laporan Hans Mukniman terhadap Magnus Carlsen dan beberapa orang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.